Silakan, Bu. Assalamualaikum, Mbak. Salam. Kabar, Pak? Sehat, alhamdulillah. Silakan. Oh. Jadi gini, Pak, kaitannya dengan apa yang sudah kita bicarakan kemarin. Iya. Kita kan kemarin sudah membahas tentang supervisi manajerial. Iya. Jadi hari ini rencananya saya akan melihat supervisi manajerial dari sisi 8 standar, tapi mungkin saya tidak Semuanya. melihat semuanya, hanya menjadi standar. Kira-kira sudah siap belum lepasin? Ya, mudah. Alhamdulillah. Pak Zori dipanggilkan oleh kurikulum. Ya. Jadi kalau untuk apa namanya kegiatan Ya, silakan, Pak. jalan, Pak. Oh, ini wakil kurikulumnya ya? Iya, ini Pak Samarudin. Sehat ya, Pak ya? Ini Pak Samarudin, ini Bu Pengawas sesuai dengan kesepakatan untuk supervisi manajerial. Jadi yang mau ada yang ditanyakan. Makanya Pak Samarudin sebagai wakil kurikulum saya panggil. Jadi silakan. Jadi kalau untuk kurikulum kita menggunakan kurikulum apa ya, Pak ya? Darurat. Darurat ya. Coba bisa saya lihat, Pak. Ini yang terbaru ya, Pak ya? Setiap tahun dibuatkan revisinya, Pak. Tiap tahun kita Bisa aja. SK tim pengembangnya ada ya? ada. Ini ada SK tim pengembang kurikulum. Pada prinsip ini sudah memenuhi ya. Lalu kalender ini juga saya lihat tadi sudah ada. Ini sudah disesuaikan dengan kegiatan yang ada di madrasah ya, Pak? Iya. Sudah ya. Artinya ini kan kalau misalnya secara umum kan mungkin nggak sama dengan madrasah satu dengan yang lain. Iya. Masuk hari-hari besar sudah akan efektif ya sudah ya. Kemudian sebelum menyusun kurikulum ini biasanya dilakukan analisis dulu belum, Pak? Maksudnya kan dalam proses penyusunan kurikulum itu kan ada analisis biasanya, ya maksudnya kelemahan kekurangan gitu kan. Jadi kelemahan kelebihan. Jadi kalau misalnya peserta didik, kemudian gurunya, sarana prasarana dan pembiayaan, biasanya dilakukan analisis dulu nggak, Pak? Iya, Bu, disesuaikan dengan kondisi madrasah dan Gitu ya, analisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki ya. Artinya apa yang dimiliki oleh kekuatan yang dimiliki gurunya, kemudian personil yang lain serta sarana prasarana dengan pembiayaan. Kemudian untuk tim pengembang kurikulum ini biasanya dilakukan melalui penunjukan atau langsung melalui rapat musyawarah biasanya. ditunjuk melalui rapat, jadi di rapat. Melalui rapat ya. Rapat, kemudian ditunjuk siapa tim pengembangnya gitu ya. Nah kemudian untuk program-program, Pak, untuk program yang pengembangan diri ini kalau saya lihat ada pengembangan diri pramuka ya. Iya. Ada pengembangan diri pramuka. Itu ada nggak, Pak, program pengembangan diri pramuka? Program kurikuler. Coba saya lihat. Pak Kepala membuatkan SK-nya nggak untuk pembina? Iya. Dibuatkan Iya, ya? dibuatkan. Untuk kegiatan pengembangan diri Iya. dibuatkan ya? Dibuatkan. Coba bisa saya lihat, Pak? Mandiri.
Jadi dibuatkan SK dari masing-masing. Iya. Kemudian saya tahu yang Pak Kepala Madrasah tahu biasanya kegiatan pramuka ini dilaksanakan setiap apa Pak? Sebelum pandemi dan sesudah pandemi seperti apa? Kalau waktu pandemi kan ya ada berhenti sejenak. Oh, nggak ada kegiatan berarti ya? Kan, jadi setelah ada 50% dari pemerintah, ada kegiatan berjalan di setiap hari Jumat. Oh, Jumat ya. Selesai KBM, kegiatan pramuka. Terus selain pengembangan diri pramuka ini, saya lihat juga ada tahfidz ya? Iya, tahfidz, tilawah Ada program tahfidz ya Pak? ada di pembina ya. Ini ya. Tahfidz ini diberlakukan untuk kelas berapa aja Pak? Kelas 3, 4, 5, 6. Oh, apa namanya? Apa ya? Pengecekannya gimana itu? Dibuatkan tim atau seperti apa? Iya, dibuatkan tim. Ada tim Setoran. Oh, yang menerima setoran dari masing-masing siswa. Iya, Kecuali kelas bawah ya, 1, 2, 3 itu untuk langsung ke wali kelas. wali kelas. Kalau sejauh ini ada nggak Pak yang sudah pernah mengikuti apa kayak event-event tertentu untuk tahfidz atau pramuka? Ya, ini mau ikut ini untuk kegiatan provinsi dan sudah mengadakan seleksi tingkat MI se-KKM Gitu. di 2 Kamus. Nah, nanti hasil seleksi itu akan kita utus untuk tingkat kabupaten. Oh iya. Kemudian nanti kalau hasil kabupaten untuk tingkat provinsi. Iya. Itu yang apa namanya? Yang nantinya penyelenggaranya dari mana itu Pak? Dari Kemenang. Dari Tunang ya. Terus kalau untuk pramukanya? Yang sudah Kegiatan. pernah mengikuti kegiatan yang di ajang-ajang Oh iya, apa bergengsi? pernah kita raih juara 1 ya kemarin di tingkat apa itu provinsi. Tingkat provinsi. Gitu ya. Ada ininya. Nah itu nanti kalau bisa dibuatkan kayak semacam buku prestasi ya Pak. Iya. Jadi buku prestasi itu nanti terkait masalah prestasi akademik dan non akademik. Jadi kalau misalnya non akademiknya apa saja, dan itu kalau bisa dibuatkan per tahun. Tahun-tahun ajaran ini prestasi akademiknya ini tingkat apa, provinsi, kabupaten atau kecamatan. Iya. Nanti akademiknya juga seperti itu. Jadi setiap tahun tuh terlihat perkembangan prestasi anak kita itu. Iya. Jadi itu kalau sebagai kontrol apa namanya kegiatan kita dibuatkan buku prestasi. Kemudian untuk program tahunan silabus guru-guru semuanya membuat. Iya, membuat. Alhamdulillah ada artinya mengumpulkan dan sudah saya tanda tangan semua. Iya. Ya, jadi memang itu salah satu tugas kepala madrasah setiap awal tahun pelajaran itu harus melakukan tanda tangan di perangkat pembuatan itu. Kemudian sejauh ini buku pegangan guru itu cukup nggak Pak? Sejauh ini ada nggak guru yang mengalami kekurangan buku pegangan misalnya karena ternyata sumbernya kurang gitu. Ada nggak guru yang minta seperti itu? Ya, kalau pas pegangan guru itu ada perubahan, ya kita akan tanyakan di Kementerian Agama. Diusahakan ya. Diusahakan ada. Tapi alhamdulillah ini sudah ada semua Pak sama ya. Cukup ya. Terus ini untuk buku pegangan untuk siswa untuk mata pelajaran tertentu itu bisa nggak setiap anak pegang satu mata pelajaran? Kalau untuk biasanya siswa di mata memang pelajaran apa? masih belum satu-satu sih kalau siswa masih. Oh ada yang 1 meja 2 gitu. Iya masih bisa. Jadi belum cukup 1 siswa 1. Kalau yang 1 siswa 1 itu ada buku apa misalnya yang sudah tersedia? Pelajaran agama. Tema sebagian ada yang cukup tema. Oh ada juga sebagian yang sudah cukup tapi buku tema ya. Kalau untuk pelajaran agama Karena buku agama kemarin tadi KMA 183 itu kita sudah beli tapi masih belum mencukupi satu anak satu. Oh tetap belum mencukupi. Belum mencukupi karena ya beli sendiri Bu, tidak ada bantuan lagi dari pemerintah. Gitu. Jadi yang bisa satu anak satu itu ada di beberapa buku tema saja ya untuk mata pelajaran. Kemudian kita di madrasah ini ada nggak
kita kayak penggalian potensi dan minat siswa dalam muatan lokal tertentu misalnya, atau kita samakan saja hanya pramuka dan tahfidz gitu. Ada nggak yang lain misalnya? Yang muatan lokal. Iya. Ya ada untuk seni. Oh seni ya. Jadi apa misalnya yang dilaksanakan di sini Pak? Kemarin yang Seni tari. di tari ya. Seni tari. Seni tari. Kemudian Hadroh. hadroh ya. Iya. Ya, jadi saya pikir kalaupun misalnya tadi apa yang memang programnya sudah ada, kemudian apa namanya secara dokumennya belum ada, jadi nanti ya tolong dilengkapi ya Pak. Iya, iya. Seperti kayak misalnya tadi saya lihat kan di program tahfidnya ada, tapi di cek kontrolnya saya lihat belum ada ya. Nah, di tahfidnya ini kan, jadi pastinya nanti di dalam program itu juga dilampirkan kontrolnya. Nanti dibuat tempat kontrol atau buku Setoran, ya semacam setoran. buku setoran itu supaya setiap anak itu terlihat oh si A kelas berapa itu progresnya di sini hafalannya gitu, yang belum hafal ini gitu. Jadi terus kemudian yang keduanya tadi apa namanya buku prestasi ya, buku prestasi siswa, jadi itu juga kalau dibuatkan supaya ada kontrol kegiatan-kegiatan yang memang apa namanya berpotensi, yang punya piala-piala ataupun juara, semuanya tercover dengan baik dan rapi gitu. Buku prestasi. Ya, buku prestasi baik akademik maupun non akademik gitu ya. Karena kita ini kan pernah juara KSM tingkat provinsi. Iya. Juara satu. Itu kan sangat penting Pak, artinya kita nanti memberikan reward berupa apa itu juga nanti kita cantumkan di situ. Kemudian terakhir Pak, biasanya setelah Bapak membuat kurikulum ini disosialisasikan nggak Pak dengan stakeholder, dengan wali murid, dengan masyarakat? Iya. Seperti apa? Kalau kan ada kita ini kan kalau waktu pandemi 2 tahun ya Pak, sebenarnya kayaknya nggak bisa ketemu dengan wali. Gitu ya. Nah, tapi kita untuk mensosialisasikannya melalui guru, kemudian guru ke wali kelas ke orang tua langsung. Jadi tetapi kalau misalnya pas tidak pandemi memang ada apa acara khusus sosialisasi kurikulum ya, karena kurikulum ini kan apa ya, kalau bisa dikatakan nyawa lah ya, nyawa dari madrasah itu mau diajak kemana, mau bergerak kemana gitu kan, makanya wali murid juga harus tahu kalau madrasah itu bahwa anak-anaknya itu mau penting untuk dilakukan sosialisasi. Dan jangan lupa juga Pak Waka itu nanti dibuatkan dokumentasinya juga setiap ada kegiatan-kegiatan, mungkin mulai dari undangan, kemudian foto-foto kegiatan, daftar hadir, itu harus disiapkan. Jadi mungkin gitu saja Pak Kepala dan Pak Waka ini kegiatan kita pada hari ini. Jadi sekali lagi minta tolong nanti apa yang menjadi catatan saya, jadi bisa nanti dicatat ya Pak Kepala ya, kekurangan-kekurangannya apa yang memang belum, itu nanti bisa ditindaklanjuti supaya nanti kedepannya pengelolaan madrasah kita lebih baik. Dan mungkin ke depan kita akan melihat di standar yang lainnya, karena hari ini kita baru melihat dari standar isi saja. Kalau misalnya kita mau lihat semuanya tentu memakan waktu yang lama ya. Jadi mungkin itu saja, dan ini nanti saya minta ditandatangani dan di stempel ya Pak ya. Ya. Hasilnya nanti saya kopikan, Bapak juga nanti mungkin seperti itu ya Pak. Untuk ke depan kita persiapkan lagi untuk supervisi manajerial yang lain, standar yang lain, karena memang hari ini kita hanya baru satu standar. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu ya. Pak Waka, pamit ya.